lagi amin. Amin. Haleluya. Yang siap melawan bagi nama Tuhan, lambaikan tangannya di atas kepala bagi nama Yesus. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan.
Yesus buat kita tidak akan pernah berubah. Kita sering berubah, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Yakin dengan hal ini dan tinggal di dalam kebenaran ini, maka engkau dan saya adalah manusia yang paling sempurna karena Yesus sudah di dalammu. Terima kasih Bapak, kami menerima firman Allah pada saat ini. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Lebih semangat katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yuk, silakan duduk. Shalom. Sukacita, amin. Kita memasuki bulan yang baru dan tidak terasa ini sudah masuk bulan Mei ya. Sebentar lagi Natal ya. Coba senyum lagi kanan kiri, senyum, berikan senyummu yang terbaik. Iya. Jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan. Waktu kita takut, waktu kita khawatir, bahkan waktu kita dalam keadaan posisi tertekan, mengalami banyak kesulitan, bahkan mungkin hari ini hatimu gelisah, seperti kata Tuhan Yesus mau mati rasanya. Perhatikan, tetap datang pada Yesus. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Ini bulan yang baru, lebih semangat, katakan amin. Tetap datang kepada Yesus. Mengapa? Karena Yesus tidak berubah. Halo? Hari ini kau bisa bersuka cita, tapi keluar dari gereja ini bisa tidak bersuka cita. Berarti posisi kita sering sekali berubah-ubah. Maka fokuslah kepada pribadi yang tidak berubah, yaitu Yesus. Apapun situasi dan kondisimu hari ini, Yesus tidak pernah berubah. Katakan amin. Itulah Tuhan kita, itulah Yesus kita yang sungguh-sungguh ada. Maka perhatikan Bapak dan Ibu dan seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Pribadi lepas pribadi, bahkan di dalam setiap keluarga, itu pasti ada fase. Turun, naik, turun, naik. Itu ada fasenya seperti itu. Realnya memang seperti itu. Katakan amin. Maka yang real ini, engkau harus bertolak ukur kepada firman Allah. Hidup orang percaya akan terus naik. Halo? Amin. Realnya memang turun naik, tetapi yang kau imani bukan turun naiknya, karena itu tidak ada fondasi firman di situ. Fondasi firman, hidup orang percaya akan terus naik, itu yang harus diimani. Bukan turun naiknya. Memang situasi turun naik, tapi bukan di situ titik imanmu. Titik imanmu itu harus semua berdasarkan firman Allah. Hidup orang percaya akan terus naik, terus naik. Katakan amin. Perhatikan Bapak dan Ibu dan saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Sebelum kami datang ke Kalimantan Tengah ini, keberadaan saya dengan Ibu, dan saat itu masih anak masih satu. Hidup kami di Malang, dibanding waktu masuk ke tempat ini, kami drop. Lingkungan drop, pergaulan drop, penghasilan drop. Bahkan kami tidak temukan ada mall di sini. Gitu ya. Saat itu kalau sudah pergi ke Telaga Biru itu rasanya senang. Tahu ya Telaga Biru ya? Dan waktu kami sampai di Tewa, orang mengatakan bahwa Telaga Biru itu toko yang sangat besar. Akhirnya satu titik kami pergi ke situ, ternyata itu bukan toko yang sangat besar. Drop. Penghasilan drop. Perhatikan. Sehingga saat itu saya dengan Ibu, apakah kami salah melangkah ke tempat ini? Karena dari situasi yang sudah baik tapi turun. Itu yang saya maksud tadi. Hidupmu dan hidup saya tidak boleh terfokus kepada turun naik, turun naik. Realnya memang itu, tapi yang kau imani, hidup akan terus naik. Katakan amin.
Katakan amin. Saat itu juga saya tidak tahu apakah ke Kalimantan Tengah ini itu Tuhan yang merencanakan atau kami berdua yang merencanakan. Tidak paham. Saat itu ada satu kata sebenarnya itu yang menguatkan saya. Karena anak kami Abel itu makan itu susah. Dia tidak kekurangan. Semua susu yang terbaik sudah diberikan padanya. Jadi kalau pergi ke kemana? Ke dokter untuk nimbang, saya dengan ibu itu selalu menyingkir dulu dari orang-orang. Karena anak kami tidak pernah naik berat badannya. Apalagi ibu kan akan selalu dipikir, saya dokter kok anak saya seperti ini, saya dokter kok anak saya seperti itu. Dilihat anak tetangga enggak dokter, tapi anaknya gemuk-gemuk gitu. Halo? Dan saat itu cuma satu kalimat waktu saya datang sini. Saya bilang begini dalam hati saya, Tuhan, fokus saya anak saya ini supaya berat badannya tambah besar. Dan saya percaya dia pasti tambah besar kalau sudah di Kalimantan. Sudah itu aja. Saya bilang sama ibu, sepertinya ini anak harus dibawa ke Kalimantan. Sudah, ayo berangkat. Kami tinggal di satu keluarga dan kami tinggal di mes, di pastori. Itu terbuat dari papan, tapi di sebelah kanan sana itu banyak tumbuhan kelakai. Bapak dan Ibu tahu, anak saya itu besar, gemuk dan segar. Itu gara-gara kelakai. Dia justru suka makan kelakai itu. Akhirnya naik. Saya bilang, memang Tuhan yang merencanakan, walaupun setitik kalimat dalam hati saya, anak saya harus besar, gak boleh tidak. Karena timbangannya terus di bawah rata-rata. Ternyata gara-gara kelakai. Perhatikan, hidupmu dan hidup saya sebenarnya tidak sesulit-sulit itu. Mengapa jadi sesulit itu? Karena kau melihat turun naiknya. Kau harus selalu fokus kepada bahwa hidup orang percaya akan terus naik. Katakan amin. Dan akhirnya anak kami itu gemuk dan segar, bahkan lebih besar dari teman-temannya waktu masuk TK. Jadi waktu TK, anak kami paling besar itu 2 kali TK ditewak, TK dibakar ya, gitu ya. Nah kita melihat lagi, situasi boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Katakan amin. Tuhan Yesus itu tidak akan pernah berubah. Dia tetap Tuhan. Situasi kondisi apapun yang kau alami, Dia tetap Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Maka perhatikan, waktu Yesus nanti menunjukkan dirinya yang ketiga kali kepada murid-muridnya, mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus. Padahal Yesus tidak berubah. Yang tadinya misalnya Yesus sebelum meninggal rambut panjang, setelah tiba-tiba ada di depan mereka menjadi rambutnya gundul, dia tidak berubah kok. Fisiknya tidak berubah, tapi murid-murid tidak mengenal. Mengapa? Karena murid-murid tidak lagi fokus kepada kasih karunia Tuhan, mereka fokus terhadap kebutuhan hidup. Itu yang membuat mereka tidak melihat lagi Yesus itu secara jelas. Yuk kita baca firman Tuhan. Ya, Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Pelan-pelan kita baca. Semua membaca, amin. Halo, amin. Perhatikan waktu Bapak dan Ibu di gereja 2 jam sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh membaca firman. Itu waktu yang terbaik. Mengapa? Karena di rumah belum tentu bisa seperti itu. Di rumahmu, di rumah saya belum tentu bisa seperti itu. Maka waktu seperti inilah waktu juga yang terbaik. Katakan amin. 2 jam menyembah Tuhan, 2 jam di dalam situasi memuji menyembah Tuhan, bersorak-sorai, membaca firman, mendengar firman. Itu hanya seminggu 1 kali. Karena pulang dari sini belum tentu kita bisa buat hari Senin. Perhatikan. Maka sungguh-sungguh dalam setiap ibadahmu. Amin. Supaya tidak menjadi rutinitas. Fokus waktu kau menyembah Tuhan. Ciri-ciri orang yang fokus menyembah Tuhan, dia tidak ingat kanan kirinya. Bahkan dia juga tidak ingat suami atau istrinya. Dia juga tidak ingat anak-anaknya. Itu ciri khas kalau fokus kepada Tuhan.
Halo? Jangan karena saya bilang tidak ingat anak istrinya, diingat soto, itu juga salah. Ya, itu juga salah. Katakan amin. Halo, senyum dulu kanan kiri. Katakan ini bulan Mei. Nah, semua sudah sadar ini bulan Mei ya? Amin ya? Yuk kita baca ayat pertama 1 dan 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Perhatikan, berarti bukan pertama sekali. Kalimat yang pertama, menampakkan dirinya lagi, berarti sebelumnya sudah pernah. Halo, amin. Pertama, Yesus menampakkan dirinya itu kepada perempuan Maria Magdalena. Saat itu Yesus menampakkan diri dan masuk di kuburan. Dan saat itu Maria Magdalena mau pegang Yesus. Kata Yesus belum waktunya. Artinya apa? Tubuh Yesus masih sungguh-sungguh tubuh kemuliaan yang tidak boleh disentuh. Dilihat boleh, disentuh tidak boleh. Maka Maria Magdalena dilarang untuk menyentuhnya. Padahal Maria itu mau meluk karena sukacitanya. Tapi Yesus bilang jangan, belum waktunya. Kau beritakan saja bahwa Yesus bangkit. Amin. Pertama. Yang kedua, waktu Yesus menampakkan diri, waktu mereka dalam ketakutan, mereka ada di tengah-tengah rumah, dan Alkitab mencatat pintu jendela itu semua dikunci rapat karena mereka takut kepada para imam, tentara-tentara Romawi, orang Saduki, orang Farisi. Mereka semua takut. Tapi tiba-tiba Yesus ada di tengah mereka. Artinya Yesus yang penuh kemuliaan itu tadi, yang belum boleh disentuh, ternyata tembok juga tembus. Amin. Halo, amin. Dan saat itu perhatikan, Thomas tidak ada. Thomas tidak ada. Sehingga yang ketiga kali setelah Yesus ada di situ, Thomas baru ada. Dan Thomas lah yang pertama sekali disuruh Tuhan untuk menyentuh tubuhnya. Perhatikan. Berbahagialah Thomas, kau tidak melihat tapi percaya. Perhatikan. Kalau Maria Magdalena langsung percaya, kalau Petrus sudah langsung percaya, karena pagi-pagi waktu berita itu dia langsung cepat lari. Dan sungguh-sungguh Yesus memang tidak ada lagi di kuburan itu. Tapi Thomas saat itu tidak ada. Ternyata kenapa Yesus melarang? Supaya Yesus mempersembahkan jamaah fisik yang pertama itu justru kepada Thomas. Supaya dia percaya. Halo, Tuhan kita itu sangat panjang sabar. Katakan amin. Thomas ini, Thomas. Nih tusuk nih. Seperti kalimat. Sebelum aku masukkan ujung jari ke telapak Yesus yang berlubang paku, saya tidak percaya. Sini Thomas. Kepada Maria Magdalena dilarang loh. Jangan sentuh saya. Tapi kepada Thomas. Thomas akhirnya menyentuh. Kata Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Karena Thomas yang melihat Yesus waktu bangkit. Amin. Ini juga perwakilan buat kita. Kita tidak pernah menyaksikan secara fisik Yesus disiksa. Karena saat itu kita tidak di angkatan zaman itu. Tapi hari ini kau harus percaya, walaupun tidak melihat secara langsung Yesus disalib, kau harus percaya. Katakan amin. Ya, ayat kedua. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Berarti kalau di jumlah ini tidak ada 12 orang, nanti hanya 7. Yang lainnya kemana? Ya, ayat 3. Yuk, 1, 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Perhatikan, aku pergi menangkap ikan.
pergumulan terbesar bagi seseorang itu kebutuhan perutnya. Aku pergi menangkap ikan. Lanjut, kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Zon. Padahal mereka punya pengalaman. Karena mereka di bidang itu, bukan di bidang yang baru. Mereka sudah punya keahlian untuk menangkap ikan, tapi zon. Perhatikan, ya. Jadi nanti ditekankan di ayat yang ke-15, kenapa Tuhan harus lagi mendatangi murid-muridnya? Karena Yesus nanti mau menekankan pekerjaan utamamu itu bukan kembali ke nelayan, tapi gembalakanlah domba-domba. Amin. Dan itu diberikan, kalimat pertama itu diberikan kepada Petrus. Perhatikan. Artinya Petrus yang sudah menyangkal 3 kali, Yesus juga tanya dia 3 kali. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Mengasihi itu. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Mengasihi Tuhan. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ketiga kali baru Petrus bertobat. Karena pikirannya mau pergi cari ikan. Perhatikan. Yang mengajak cari ikan siapa? Petrus kan? Kalimat yang sebelumnya, waktu Petrus pergi cari ikan, yang lain mau ikut. Maka 3 kali Yesus bertanya, gembalakan domba-dombaku. 3 kali. Amin. Halo? Kalau Bapak dan Ibu nanti, saya sendiri sebagai gembala, melihat saya nyodot di sana, boleh tinggalkan di gereja. Saya tidak melarang untuk menyedot emas, tidak. Tapi kenapa Petrus yang tanya 3 kali? Karena pemimpin itu sangat mempengaruhi. Amin. Yo, ayat 4. Ayat 4, 1, 2, 3. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nih, sudah berdiri, ya, Yesus dengan penampilan yang sama, fisik yang sama, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Perhatikan, ya, ayat yang ke-5, yuk. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak. Perhatikan, Yesus menyapa dengan lemah lembut. Hai anak-anak. Bukan lagi murid-murid. Hai murid-murid dan, tapi hai anak-anak. Mengapa? Karena kata murid-murid saat itu di hadapan Yesus tidak pas lagi. Karena semua waktu peristiwa Yesus Getsemani sama disalib, murid-murid semua kabur. Maka kata Yesus bukan lagi hai murid-murid, tapi hai anak-anak. Perhatikan ya. Terus apa yang ditanya? 1, 2, 3. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Perhatikan. Yesus tidak tanya kepada anak-anaknya, apakah kau punya produk MS Glow? Nah, karena anak-anaknya semua nelayan. Makanya ditanya lauk pauk. Jawab apa? Jawab mereka apa? Tidak ada. Perhatikan. Disinilah problem murid. Disinilah problem anak-anaknya. Masalah kebutuhan perut. Mereka kompak mengatakan tidak ada. Berarti hari itu sungguh-sungguh mereka sepakat pergumulan tertingginya adalah masalah lauk pauk. Ya, ayat 6. Kita baca bersama-sama supaya tidak ada menerawang kemana-mana ya, supaya
Semuanya sadar. Yuk baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Perhatikan, kata sebelah kanan itu tidak kebetulan. Itu sebuah simbolik. Itu sebuah, bisa dikatakan ada di balik kebenaran dan kanan itu. Dikatakan anak Allah itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Perhatikan ya. Nah, kanan itu juga berbicara kasih karunia, dan kiri ini berbicara hukum Taurat. Perhatikan, kenapa sebelah kanan? Karena kasih karunia mereka dapat ikan bukan karena keahliannya lagi. Mereka hanya nurut sebelah kanan. Tidak ada yang protes. Loh, kenapa sebelah kanan? Kenapa nggak sebelah kiri aja? Atau kenapa nggak di depan saja? Mereka nurut. Waktu mereka nurut tanpa protes, ikan banyak dapat sampai jaringnya hampir mau goyang. Jadi kasih karunia yang diberikan Tuhan padamu dan pada saya itu tidak pernah karena usahamu. Usahamu dan usaha saya itu terbatas. Mereka sudah pergi pagi-pagi, tapi ternyata sampai siang bolong mereka tidak dapat ikan satu ekor pun. Tapi waktu mereka taat kepada kasih karunia Tuhan, tebarkan jalanmu sebelah kanan. Padahal posisi mereka belum mengenal Yesus loh saat itu. Lihat kalimat ayat berikutnya. Mereka tidak mengenal Yesus. Yesus sudah berdiri, tapi mereka tidak mengenal. Makanya Yesus katakan, apakah kau dapat lauk pauk? Tidak ada. Tebarkan sebelah kanan. Mereka nurut. Halo? Jadi keselamatan yang kau peroleh hari ini itu sama sekali tidak pernah karena usahamu. Itu pemberian Tuhan. Kenapa diberikan? Karena tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk membelinya. Dan itu harus diberikan free. Kenapa free? Karena memang tidak ada satu perbuatan apapun yang bisa engkau dan saya bisa bayar untuk memperoleh keselamatan itu. Halo, saya sebagai gembala, pondasi saya akan terus menyampaikan keselamatan ini. Kebenaran keselamatan ini. Bapak dan Ibu punya masalah di luar, saya akan terus menyampaikan tentang Yesus sebagai juru selamat. Katakan amin. Katakan amin. Nah, itu yang harus kita tahu. Ayat yang ke-7, yuk. 1, 2, 3. Ayat ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Halo? Itu Tuhan. Terus ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Siapa yang dikasihi Yesus murid? Yohanes. Perhatikan, Yohanes sadar pertama, itu Tuhan. Sadar yang kedua baru Petrus. Dia langsung secara etika pakai baju. Perhatikan, ya. Ayat yang ke-8. Yuk, 1, 2, 3. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka helang jalan yang penuh ikan itu. Berarti ada 2 rombongan loh ya. Murid-murid itu ada 2 perahu. Ya, ayat 9. Yuk, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Pertanyaan, siapa yang buat ini?
Apakah Bang Oden tiba-tiba ada hasrat itu? Ayat 9, yuk kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Ketika mereka tiba di darat, berarti 2 perahu itu lagi ada di laut kan? Betul tidak? Terus mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Siapa yang menyediakan? Jangan ragu-ragu, siapa yang menyediakan? Apakah murid-muridnya berjuang untuk api dan roti itu? Enggak. Amin. Apakah Yesus turun saat itu jadi nelayan? Atau dia mancing dulu? Enggak. Oh, mereka juga ketemu kok Yesus di tengah-tengah. Waktu mereka tiba-tiba di darat, sudah ada di situ api arang dan di atasnya ikan dan roti. Artinya sempurna pekerjaan seseorang kalau lagi makan ikan. Ada apinya, ada arangnya, ada rotinya. Amin. Coba bayangkan kalau tidak ada api. Berarti gaya makan ikan tanpa dimasak, ikan mentah akan terjadi. Lengkap loh Tuhan kasih. Tuhan tidak minta muridnya minjam-minjam korek api. Mungkin nanti akan berpikir, kok ada punya korek api, berarti orang ini merokok. Bukan begitu, ya. Ada api, ada arang, di atasnya ada ikan dan ada roti. Waktu Yesus bertanya pada murid-muridnya, adakah dapat? Tidak ada. Mereka sudah banyak, tapi mereka belum masak ikan ini. Ya, terus ayat 11 yuk. Ayat 10, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Jadi ikan tadi yang sudah ada di pinggir pantai bukan ikan yang didapat dari jala mereka. Dan di situ jelas Yesuslah yang menyediakan itu. Katakan amin. Halo, katakan amin. Waktu perutmu lagi kosong, Yesus tidak berubah loh. Perhatikan. Waktu perutmu kosong, Yesus tidak berubah. Dia tetap Yesus yang melihatmu, yang memperhatikan. Ayat 11, 1, 2, 3. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Siapa membuat jala itu tambah kuat? Apakah karena mereka menjahit sebelumnya? Enggak. Kalau sesuai ukuran ikan yang besar-besar dengan jala yang mereka buat, seharusnya jala itu koyak, sobek. Perhatikan. Dan mereka tahu itu kekuatan jala itu tahu. Mereka itu pasti juga tahu seberapa banyak sehingga jala ini tidak koyak. Tapi waktu mereka membuat jala itu, menebar jala di sebelah kanan, mereka tangkap di luar dugaan mereka, di luar kemampuan jala itu. Tapi Alkitab mencatat, jala itu pun tidak ada sobek. Siapa yang buat jala itu tambah kuat? Halo? Peristiwa yang mujizat yang pertama, siapa yang menyediakan tadi api? Siapa yang sudah menyediakan tadi ikan? Siapa yang menyediakan tadi roti? Siapa yang membuat jala itu tidak koyak? Tuhan Yesus. Amin. Halo, amin. Perhatikan di sini ya. Terus ayat 12 yuk. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Lihat itu Yesus selalu lemah lembut. Siapa tadi yang masak? Siapa yang ngajak makan? Tuhan Yesus. Petrus, masak dulu. Ya, ambil kipas angin, semprot. Terus supaya cepat masak. Enggak. Yesus yang menyediakan, Yesus yang menjamu, Yesus yang mengajak, dan Yesus yang menjamu.
Loh, saya mau tanya, lah terus apa lagi kekurangan kita? Kalau sampai Tuhan itu yang sudah sampai menjauh kita. Amin. Apakah karena murid-muridnya itu layak untuk dijauh? Enggak. Kalau Yesus mudah tersinggung, dia akan tampar itu semua. Mereka ini kok gak kenal saya? Saya sudah berdiri di sampingnya. Perhatikan, Yesus kita itu bukan Yesus yang mudah tersinggung. Maka jangan sampai ada jemaat Beva mati karena tersinggung. Halo? Sakit karena tersinggung. Bahkan di penjara karena tersinggung. Semua banyak orang masuk penjara itu kan karena tersinggung. Betul tidak? Jangan. Ngomong kanan kiri nggak tersinggung. Lebih lagi, kencang lagi supaya dia dengar. 1, 2, 3, jangan tersinggung. Amin ya. Oh, sangat luar biasa Tuhan kita. Sangat luar biasa. Ya. Yuk kita baca lagi. Ayat ke berapa nih? 13. 1, 2, 3. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Lihat itu, dia sudah Tuhan. Dia yang melayani. Dia maju ke depan. Murid-muridnya tinggal duduk manis. Kalau saya Yesus tak tampar itu satu-satu, kan tahu di mana. Tapi Yesus tidak lakukan. Betul tidak? Maka teladan kita supaya tidak mudah tersinggung itu hanya Yesus. Hanya Yesus. Dia tidak mudah tersinggung, justru dia melayani. Ayat 14, yuk. 1, 2, 3. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sampai 3 kali. Saya akan percaya Bapak dan Ibu harus percaya bahwa Yesus bangkit. Sebelum naik ke surga, dia masih melayani murid-muridnya. Dia jamu murid-muridnya. Dan kebutuhan pada saat itu adalah sebuah nilai yang paling banyak membuat orang tidak percaya Tuhan. Kebutuhan. Ya. Maka pertanyaan, kepada siapa Kristus saat itu menampakkan dirinya? Ayat yang kedua tadi. Bukan kepada ke-12 murid seluruhnya, melainkan hanya kepada 7 orang di antara mereka. Perhatikan, ya, hanya 7 orang. Karena nanti pengganti Yudas itu baru berikutnya. Yudas sekarang sudah mati, tapi pengganti Yudas juga namanya Yudas, tapi itu saudara Yesus. Perhatikan. Ada kitab Yudas kan? Halo? Bukan Yudas Iskariot yang nulis itu. Yudas Iskariot sudah berakhir hidupnya. Perhatikan. Yesus juga punya saudara. Jadi Maria dan Yusuf itu punya anak jasmani. Salah satunya Yudas. Perhatikan. Yudas berapa pasal? Ayo cepat buka, berapa pasal Yudas? Ini harus sampai belajar, ini bulan Mei. Berapa pasal Yudas? Berapa? Lama sekali. Berapa pasal Yudas? Satu pasal. Kenapa satu pasal? Karena Yudas ini tidak punya pengalaman lagi seperti murid-murid yang lain. Perhatikan. Ya. Tapi ada tulisan Yudas di situ yang sangat istimewa. Nanti Bapak dan Ibu baca, kenapa Yudas itu cuma satu pasal? Apa yang ditekankan dalam kitab Yudas ini? Perhatikan. Ya.
Kalau Bapak dan Ibu nanti membaca juga kitab Kisah Para Rasul, kitab Para Rasul itulah yang tidak pernah ditulis dengan kata salam dan berpisah. Perhatikan. Kenapa? Karena selanjutnya engkau harus menulis pasal berikutnya. Karena Kisah Para Rasul itu berbicara tentang penginjilan. Ya. Kisah Para Rasul itu tidak ada endingnya. Tidak ada kata amin di situ. Supaya apa? Supaya engkau dan saya lah seperti yang dikatakan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Yo, kita lanjut lagi. Kembali lagi ayat kelima. Kata Yesus kepada mereka, perhatikan ya. Masalah mereka saat itu apa sebenarnya? Pertama, ketakutan dan kecemasan. Jadi yang sisa saat itu hanya 7 orang, selebihnya itu sudah pergi duluan. Karena mereka ketakutan, mereka masuk dalam kecemasan yang sangat tinggi. Tentang apa? Tentang penghidupan, tentang apa yang harus mereka makan. Perhatikan, ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Penekanan pada saat itu tentang anak-anak. Hai anak, perhatikan. Kenapa Yesus memanggil dengan sebutan hai anak-anak? Karena dia pribadi, dia Yesus tidak berubah. Bahkan dia tetap menyebut diri sebagai Bapa di sini. Seperti Yesus memanggil Bapa di sorga, waktu Yesus pun akhirnya sudah bangkit dari kematian, maka panggilan murid-murid tidak lagi disebut oleh Yesus, tapi anak-anak. Supaya apa? Panggilan untuk memanggil Bapa itu, murid-murid yang melanjutkan, dan kita sekarang yang melanjutkannya. Makanya waktu Yesus ada di kayu salib, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Tidak lagi, Bapakku, Bapakku, mengapa kau meninggalkan aku? Karena mulai saat itu Yesus bangkit. Waktu Yesus bangkit, pertama sekali mereka menunjukkan, Yesus menunjukkan, hai anak-anakku. Supaya saat itu mereka, hubungan mereka lebih dalam. Hubungan mereka tidak hanya sekedar, hubungan mereka itu tidak hanya sekedar antara murid dan guru, tapi anak dengan Bapa. Maka gereja kita selalu menekan tentang fathering, pembapaan. Yesuslah Bapakku. Amin. Yesus juga Bapakku. Dan kita ini semua adalah anak-anaknya. Lihat di situ. Di situ ada sapaan Yesus yang sangat akrab. Dia berbicara kepada mereka seperti kepada anak-anaknya dengan kepedulian dan kelembutan seorang bapa. Anak-anak. Perhatikan. Kalau bapak dan ibu punya anak dan anak itu ada di halaman, bapak dan ibu tidak perlu menyuruh mereka masuk. Mereka pasti masuk. Mengapa? Karena mereka anak-anak. Ya, karena mereka anak-anakmu, gak perlu disuruh masuk. Bisa paham? Halo? Perhatikan lagi sini. Jadi, walaupun sekarang dia telah ada dalam keadaan dipermuliakan, Yesus berbicara kepada murid-muridnya dengan kebaikan dan kasih sayang yang sama seperti biasa. Itu yang membuat Yesus tidak pernah berubah. Walaupun murid berubah, tidak mengenal dia, tapi dari segi intonasi, dari segi kalimat, dari segi kata-kata, Yesus juga tetap tidak berubah. Dia tetap lemah lembut. Walaupun murid-murid sudah mengecewakan, Yesus tetap lemah lembut. Maka perhatikanlah di situ. Pertanyaan-pertanyaannya sangat baik. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Sebagai seorang bapak yang lemah lembut, dia bertanya mengenai anak-anaknya. Apakah mereka diperlengkapi dengan apa yang layak bagi mereka?
Karena kalau tidak, dia akan mengurus persediaan mereka. Maka perhatikan, Tuhan untuk tubuh. Ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 13, Tuhan untuk tubuh. Saya bacakan. Makanan adalah untuk perut. Perhatikan, ya. Makanan adalah untuk perut. Dan perut untuk makanan. Perhatikan, ya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. 1 Korintus 6 ayat 13. Di luar bahan. Perhatikan lagi, ini tadi masalah lampau. Saya ingin menekankan yang sangat penting hari ini. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Itu firman dalam 1 Korintus 6 ayat 13. Perhatikan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Perhatikan. Kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Apa yang dibinasakan? Apa yang dibinasakan Allah? Perutmu. Terus apa lagi? Makanan yang masuk. Itu akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Perhatikan, waktu Yesus ngomong tentang lauk pauk, lauk yang masuk ke perutmu itu dan perutmu itu Tuhan akan musnahkan. Maksudnya apa? Hidupmu jauh lebih penting diisi dengan firman, supaya tubuhmu itu mempermuliakan Tuhan. Waktu engkau kelaparan, tetap muliakan Tuhan. Waktu tidak ada lauk pauk, tetap muliakan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan itu berlarut-larut padamu. Katakan amin. Katakan amin. Karena perutmu itu, kata firman Tuhan, itu nanti akan Allah musnahkan. Ususmu yang 12 meter itu juga nanti akan dimusnahkan Tuhan. Perhatikan ya. Saya baca terjemahan lain. Dalam hal makan, Allah telah memberi kepada kita selera makan. Saya mau tanya, siapa yang memberikan selera makan padamu? Halo, siapa? Jawab sungguh-sungguh. Jawab dengan suara yang keras, supaya nanti kita pulang dari sini semuanya makan. Siapa yang pada saat engkau selera makan, siapa yang memberikan selera itu padamu? Itu aja Tuhan. Ada orang yang sakit itu selera makan? Oh, itu luar biasa. Bapak dan Ibu, saya tergolong di situ. Kalau saya sakit, saya pasti harus makan. Mau rasanya pahit, mau apa-apa, tetap saya makan. Tetap. Perhatikan. Dalam hal makan, Allah telah memberikan kepada kita selera makan dan perut untuk mencernakan makanan. Untuk makanan itu dicerna, itu juga Tuhan yang memberikan. Mesin mencerna itu Tuhan yang berikan. Bayangin kalau Tuhan tidak memberikan mesin mencerna itu. Bapak dan Ibu makan jengkol akan keluar juga jadi jengkol bulat begini. Perhatikan. Kita sering sekali tidak memikirkan hal itu. Yang memberikan selera itu bukan kau. Tuhan yang memberikan selera itu. Waktu engkau makan durian, tiba-tiba bijinya ikut masuk, ya kan? Waktu dia ngomong begitu, masuk. Perhatikan. Itu pun nanti ikut dicerna. Karena kalau tidak ikut dicerna, biji apa nih? Durian yang besar begitu nggak bisa keluar, susah nanti. Bagaimana Pak? Tumbuh pohon nanti, pohon durian dari dalam. Amin. Halo? Perhatikan, mesin mencerna itu juga Tuhan berikan. Jadi jangan berpikir itu ada tiba-tiba. Usus kita itu ada tiba-tiba. Enggak. Semuanya itu Tuhan sudah berikan. Ya. Perhatikan. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita harus makan lebih banyak daripada yang diperlukan. Nah, ini masalah.
Ini masalah, makanya Tuhan selalu ngomong, berilah makanan yang secukupnya. Perhatikan tadi ya, saya bacakan terjemahan yang lain. Dalam hal makan, Allah telah memberi kepada kita selera makan dan perut untuk mencerna makanan. Tetapi itu bukanlah berarti bahwa kita harus makan lebih banyak daripada yang diperlukan. Maka kembali doa Bapa kami, berilah makanan kami yang secukupnya. Jadi Bapak dan Ibu, kita sepakat, jangan sampai stres gara-gara nggak makan. Dan posisi itu pasti Bapak dan Ibu tidak pernah alami. Kalaupun ngalaminnya 1-2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak mungkin. Karena kalau itu terjadi sudah ada di UGD sana Bapak dan Ibu. Halo, amin? Halo, amin? Loh, anak saya aja hanya makan kelake gemuk kok. Gemuk dia, timbangannya naik. Kami di Malang kan berikan susu yang terbaik. Ini yang terbaik, daging yang terbaik. Nggak gemuk-gemuk. Nyampe di Tewa, di oseng-oseng itu kelaki, dia suka makan. Saya kira puji Tuhan. Berarti pengeluaran untuk beli makanan untuk anak ini tipis, kecil. Yang tadinya susunya sangat banyak, pengeluaran sangat banyak. Halo? Perhatikan. Zaman dulu, waktu kami baru masuk, Kurung ke Palangkaraya itu sangat sulit untuk dilalui. Karena aspalnya masih terbuat dari tanah liat. Apalagi kalau ke Palangkaraya. Saya ingat, mungkin ibu sudah lupa, saat itu susunya Abel itu habis. Yang ada di Tewa tidak sesuai dengan susu yang kami sediakan. Biasanya kalau berubah, minimal bisa mencret. Tidak ada. Sama sekali. Bukan karena tidak ada duit, tapi susunya nggak ada. Perhatikan. Dan saat itu kami yang berdoa, Tuhan tolong. Susu merek ini harus ada. Gak mungkin saya saat itu ke Palangkaraya. Motor aja gak punya Bu. Saya sewa motor berapa bulan Bu? 3 bulan ya. Dengan seorang bapak. Saya sewa motor. Motornya mirip motornya Uci. Jadi dibawa ke Palangkaraya gak mungkin sampai. Bisa-bisa bannya di belakang jadi angka 8. Tidak ada motor. Saya bilang Tuhan, ini susu yang terakhir. Karena sulit mendapatkannya. Tuhan tolong. Sudah. Besok paginya ada satu keluarga orang Tewa juga. Dia sampai di Kurung. Dan saat itu kami dikasih 2 kotak susu merek yang sama. Perhatikan. Perhatikan. Suasana seperti ini kan ngeri-ngeri sedap, betul tidak? Nah, ngeri-ngeri sedap itu juga Tuhan tidak izinkan lama-lama. Tapi melalui peristiwa itu, kita bisa melihat bahwa pembelaan Tuhan itu luar biasa buatmu. Katakan amin. Jadi kalau ada kesulitan, jangan langsung ngambek, tapi harus tetap melekat pada Tuhan. Karena waktu ngambek, kesulitan itu akan diperpanjang. Siapa yang memperpanjang? Bukan Tuhan, tapi karena kita sendiri. Tetap melekat pada Tuhan dalam kesulitan apapun. Katakan amin. Jangan lihat kami sekarang ini. Orang selalu melihat setelah sudah sekarang ini. Sebelum sekarang ini banyak jatuh bangunnya. Ya Bang Oden ya? Tuh Bang Oden sudah siap dia berumah tangga. Karena sudah diberitahu rumus-rumusnya. Iya. Jangan lihat sekarang. Jangan lihat sekarang ibu yang sudah spesialis hari ini. Sebelum spesialis itu perjuangannya sangat banyak. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Lauk pauk tetap ada. Katakan amin. Capcay belum tentu, tapi lauk pauk selalu ada. Perhatikan itu ya. Kita kembali lagi. Ya, tubuh kita, kata firman Allah, bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan ingin mengisinya dengan dirinya sendiri. Perhatikan, kata percabulan di sini tidak hanya berbicara fisik. Tapi waktu engkau tidak percaya Tuhan, berarti percaya yang lain. Kau lagi berselingkuh dengan ilah lain. Tuhan tidak mau.
Tuhan hanya mau hanya dirinya yang kau isi. Tuhan hanya mau hanya Tuhan itu yang engkau isi pada dirimu. Tidak boleh yang lain. Nah, bagaimana cara mengisi Tuhan dalam hidup kita? Baca firman, renungkan firman. Katakan amin. Jangan malas merenungkan firman. Jangan malas datang bersekutu pada Tuhan. Jangan malas datang menyembah Tuhan. Jangan malas. Berkali-kali saya mengatakan, yang parahnya suami istri pemalas. Minimal harus ada satu sebagai penopangmu. Kalau sudah dua-duanya, sangat sulit. Kau boleh bekerja, masuk jam segini tepat waktu, tapi dalam merenungkan firman belum tentu. Karena waktu engkau merenungkan firman belum tentu langsung dapat gaji tiap bulan. Tapi kalau bekerja pasti dapat gaji tiap bulan. Nah, reaksinya ini membuat kita akhirnya lebih sungguh-sungguh di situ. Padahal waktu engkau tidak percaya, engkau lagi bercabul dengan ilah lain. Tuhan mau di sini waktu engkau di dalam keadaan seperti itu, laut tidak ada. Tuhan mau supaya hanya Tuhanlah yang kau isi dalam hidupmu, dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam rohmu. Hanya Dia yang mau engkau isi. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam dirimu, ke dalam pikiranmu, kalau engkau tidak membukanya. Karena Tuhan yang kita punya bukan Tuhan yang memaksa. Katakan amin. Maka perhatikan contohnya. Makanan diberikan oleh Allah untuk mengisi perut, dan perut diciptakan untuk menikmati makanan. Ya, saya dan saudara harus menjawab bahwa kedua hal itu tidak akan ada di surga nanti, melainkan akan dihancurkan oleh Allah. Karena itu, pahamilah bahwa tubuh kita diciptakan Allah bukan untuk melakukan percabulan, tetapi diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kristus mengambil tanggung jawab atas semua kebutuhan yang fana ini, umatnya, dan telah menjanjikan kepada kita bukan hanya anugerah yang cukup, melainkan juga makanan yang pantas. Pantas di situ makanan yang sehat. Amin. Makanan sehat itu bukan berarti seberapa banyak kau masukkan, bukan, tapi yang pantas. Apa yang pantas? Berilah makanan kami yang secukupnya. Itu sudah tolak firman, tolak ukur firman. Katakan amin. Maka lihat di situ Mazmur 37 ayat 3, sesungguhnya mereka akan dipelihara. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Perhatikan, waktu engkau sudah menginjakkan kaki di tempat ini, di kota ini, berlakulah setia di sini. Berlaku setia pada Tuhan, berlaku setia tempat tanah yang kau injak, kau pasti diberkati. Amin. Halo, amin. Jangan pernah kutuk tempat ini. Jangan pernah kau kata-katai tempat ini, Kuala Gurun ini, Kabupaten Gunung Mas ini. Karena dari sinilah Tuhan mempercayakan di mana kau bisa hidup di tempat ini. Katakan amin. Maka di luar sana saya paling tidak setuju kalau ada mengomongi tentang kota kita ini, tentang hal yang jelek. Minimal kau tidak ikut dalam hal itu. Ya. King James Version mengatakan berlakulah setia. Nah, setia ini Kristus melihat, perhatikan lagi di situ bahasa aslinya. Waktu Kristus melihat ke dalam gubuk orang miskin dan bertanya, anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Itu bahasa aslinya waktu ditanya. Anak-anak. Jadi Yesus itu masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan ruangan itu gubuk. Dan Yesus bertanya, anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?
Sebenarnya pertanyaan ini nggak perlu dijawab. Namanya orang miskin tidak mungkin ada lampau. Tapi mereka perlu ada respon. Tidak ada. Waktu mereka mendapatkan respon tidak ada, supaya tidak ada itu menjadi ada dengan kehadiran Yesus di saat ini. Katakan amin. Dengan demikian perhatikan, dia mengajak kita untuk membentangkan permasalahan kita di hadapannya. Bentangkan permasalahanmu di hadapan Tuhan dengan doa yang disertai iman. Perhatikan, doa yang menjadi berkat bagimu adalah doa yang disertai iman. Perhatikan, disertai iman. Karena tidak semua orang berdoa disertai iman. Ya, menyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Dia. Artinya, Bapa pasti tidak membiarkan anak-anaknya kelaparan. Katakan amin. Kurang semua katakan amin. Memiliki hubungan yang sangat dekat, pribadi yang bertanggung jawab memberi makan pada anak-anaknya. Kita orang tua jasmani pun tidak akan pernah membiarkan anak-anak jasmani kita kelaparan. Dan Tuhan melebihi daripada itu. Maka perhatikan, tugas yang terakhir diberikan kepada Yesus, diberikan Yesus pada murid-muridnya. Ayat ke-15, gembalakanlah domba-dombaku. Bukan pekerjaan awal pergi jadi nelayan, bukan juga pergi jadi pengusaha, bukan juga pergilah jadi pedagang. Tapi kata firman Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang selalu saya katakan, pekerjaan utama kita adalah pelayan Tuhan. Pekerjaan utama kita adalah jadi gembala. Seorang bapak harus jadi gembala dalam rumah. Seorang ibu harus digembala, jadi gembala. Kalau bapaknya tidak berfungsi, ibunya harus jadi gembala. Katakan amin. Halo amin. Kalau bapaknya berfungsi, bapaknya harus jadi gembala. Tapi kalau ibunya tidak menjadi gembala, harus bapaknya jadi gembala. Jangan sampai suami istri tidak mau jadi gembala. Nah terus siapa yang bawa anak-anak ini? Halo? Di dalam pernikahan tidak ada penyesalan. Karena waktu kau menikah sadar juga. Ya banguninnya. Jangan hanya bilang, aku cinta padamu. Cinta tidak bisa memberikan makan. Ya. Harus sadar. Maka di dalam pernikahan kekristenan tidak ada perceraian. Itu jelas. Kau harus terima. Semakin pasangan banyak menuntut, maka akan semakin kecewa. Sedikit menuntut, sedikit kecewa. Karena dalam pernikahan bukan lagi menuntut, tapi menerima. Amin. Semakin kau tuntut pasangan nomor seperti ini, kau akan kecewa. Dan kau akan membenarkan dirimu. Dan semakin teballah kebenaran-kebenaranmu sendiri. Waktu tebal kebenaranmu sendiri, itu yang membuat hatimu makin keras, makin keras, makin keras. Karena orang yang menuntut selalu dalam pikirannya dia yang benar. Ya Bang Oden ya, saya akan selalu bilang Bang Oden. Bang Beni. Nah, tidak ada dilarang firman Tuhan itu tidak dosa, walaupun tidak menikah, tidak ada Bang. Tapi kata firman Tuhan lagi, beranak cuculah, itu juga Bang. Tapi tidak ada dosa orang yang tidak menikah. Ya Bung ya, Bang. Maju terus Bang. Ya, hati boleh terluka, dompet boleh terluka, tapi rohani nggak boleh terluka. Amin. Isi terus rohmu dengan kebenaran firman. Jangan lagi dengan pendapat-pendapat orang waktu engkau kecewa dalam hal itu. Tapi isilah. Tuhan mau engkau diisi dengan Tuhan itu sendiri, yaitu firman Allah itu. Semua pekerjaan kita, jadi pengusaha, PNS, dokter, pegawai, pedagang, pengusaha, itu semua adalah kerja sampingan. Halo? Setuju katakan amin? Kita semua bangkit berdiri. Ya, pemain musik.
Haleluya Tuhan. Kita masuk dalam perjamuannya. Yohanes 21:15 berkata, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi tujuan Bapak dan Ibu hari ini, di dalam Yesus kita semua harus jadi gembala. Katakan amin. Dan gembala di sini minimal kau harus bisa memimpin dirimu sendiri dengan firman Tuhan supaya semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Amin, amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya
Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Di masa perjanjian lama, Allah itu adalah roh. Maka roh Allah bisa masuk dan keluar dari seseorang. Waktu zamannya Tuhan Yesus, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku ada di tengah-tengah engkau." Tetapi waktu Yesus sudah terangkat ke sorga, Roh Kudus turun. Dan hari ini kita ada. Maka Yesus mengatakan kepadamu dan kepada saya, Christ in me, Christ in you. Yesus tidak lagi di tengah-tengahmu. Yesus tidak lagi di sekitarmu. Tapi Yesus sudah di dalammu. Hidup kami sempurna karena Yesus secara manusia sudah melakukan tuntas, sempurna, finish. Tidak perlu lagi kita bayar, tidak lagi perlu kita berkorban, karena semua yang Yesus lakukan secara manusia murni, sempurna. Kalau Yesus secara manusia sempurna, maka hidupmu dan hidup saya masih tinggal di dalam daging ini. Kau juga sudah disempurnakan oleh Yesus. Kasih karunia Tuhan akan terus melingkupi kita. Kasih karunia Tuhan akan terus menuntunmu. Dan ini tubuh Kristus yang menyatakan bahwa tubuh Kristus ada di dalammu hari ini. Apabila Bapak Ibu percaya bahwa ini tubuh Kristus, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Yesus punya darah, dan darah Yesus sudah tercurah. Hanya satu tujuannya, supaya engkau dan saya di dalam Yesus jadi sempurna. Pada saat engkau meminum darah Yesus ini, bahwa seluruh tubuhmu pun disempurnakan oleh Tuhan. Maka kita akan memakai tubuh yang baru pada saat kita nanti bertemu dengan Yesus. Makasih Bapak untuk kebenaran firman Allah ini. Kami mau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada saat ini atas kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini bagian kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang akan menjadi gembala di atas seluruh kehidupan kami, masuk kepada rumah tangga kami masing-masing dan juga pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk tugas ini, karena kami tahu waktu Tuhan memberikan kepada kami berarti sebuah keistimewaan di mana Tuhan Allah kami mempercayakan kelanjutan ini untuk memberitakan Injil kasih karunia ini. Terima kasih Bapak, Tuhan yang terbaik buat kami semuanya. Hari ini juga kami mau menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Diberkati kami. Semua yang Bapak dan Ibu tabur hari ini, itu bentuk kau mengasihi Tuhan. Itu bentuk kau bersyukur di hadapannya. Semua rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati, suami diberkati, istri diberkati. Bahkan setiap pekerjaanmu diberkati Tuhan. Bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin tahun 2025 ini. Amazing grace kita terima di saat engkau tetap setia kepada Tuhan dan engkau tetap setia di tempat ini, maka kemurahan-kemurahan Tuhan yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau harapkan, Tuhan bisa memberikan lebih daripada harapan yang kau taruh hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, disertai setiap perjalanan kami, bahkan juga dituntun firman Allah. Biarlah hati kami selalu dimasuki oleh Roh Tuhan melalui kami membaca merenungkan firman Allah. Terima kasih Bapak. Kami pasti sehat, kuat, makmur, panjang umur, dan selalu di dalam penyertaan Tuhan. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan
Amin.